Boleh. Tapi boleh kan Pak kita memilih asal pendapat yang mana gitu Pak? Boleh. Semuanya ada pendapatnya, ada dalilnya. Tadi hanya memahami ayatnya tadi, dari memahami ayat lahirlah pendapat ulama. Mau mengambil pendapat mananya kita boleh. Kita tahu sudah jalur pendapat ulama tadi, jalur pikiran seperti ini. Misalnya Pak, saya selalu mengambil pendapat yang gampang, yang mudah, itu boleh ya Pak ya? Monggo, betul apa. Asal tahu landasannya berpikir seperti apa. Harus tahu landasannya kuat. Nggih, betul apa. Terus ini Pak tanya yang tentang alkohol Pak. Nggih. Yang tadi yang alkohol tadi yang bisa berbentuk metanol sama etanol itu yang di parfum itu yang bentuknya etanol itu Pak. Ya, etanol, yang bentuknya etanol. Maka berarti yang tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Yang sengaja memang, yang makanya ulama mengatakan, ada ulama yang begini nih, yang ketiga. Kalau ulama yang ketiga ini tergantung pada bentuknya. Kalau memang bentuk yang dimasukkannya adalah sesuatu yang memabukkan, maka menjadi haram. Yang dimasukkan ke dalam airnya itu adalah metanol, bukan etanolnya, maka menjadi haram karena dia memabukkan. Makanya orang dibius itu tidak menjadi haram. Orang untuk menenangkan itu tidak menjadi haram. Karena yang dipakai adalah bukan untuk memabukkan. Jadi agak susah, yang pendapat yang itu susah. Langsung. Dengan obat. Nah, ini kemudian menjadi obat. Obat gimana? Kita sudah membahas tentang mengenai asal obat. Ini mengenai ini ya, alkoholnya dulu. Tuntas ya ini ya. Jadi mengenai 3 pendapat ini kita tuntaskan. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat pada ini, zatnya. Makanya zatnya itu adalah najis. Makanya di sini kan pendapat Imam Syafi'i. Faqala la, diambil sama Imam Syafi'i. Bukan hanya hamornya, najis juga. Gitu. Kalau kena kita cuci, gitu kan. Ini bagaimana kemudian pendapat tentang obat. Kan tadi kita sudah bahas pekan yang lalu sebetulnya. Jadi kalau obat itu ada 3 kan tadi. Ada yang dari halal, ada halal kemarin kita sebut, ada halalnya sebagian dan haramnya ada sedikit. Ada yang barang haram. Yang halal it's okay. Nggak ada perbedaan pendapat ulama. Halal semuanya sudah. Namanya juga halal, nggak ada perbedaan. Yang haram, nah ini menjadi haram. Ini kemudian menjadi 2 pendapat. Ada ulama yang mengatakan kalau halal dengan haram ini gabung menjadi haram. Karena sesuatu kalau dimasuki barang haram menjadi haram. Barang yang sedikit dimasuki barang yang sesuatu hukum air kan. Apalagi ini ma'i, cairan. Dimasuki dalam sesuatu yang najis maka menjadi najis. Maka hukumnya jadi najis. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bahwa tergantung pada, karena dia obat, maka tergantung yang dimasukkan. Kalau dia misalkan dalam keadaan darurat, itu tidak menjadi masalah, menjadi keadaan darurat. Ini tidak darurat. Ini tidak darurat. Tidak darurat, tidak menjadi masalah. Kalau yang dimasukkan alkoholnya adalah alkohol yang bukan untuk memabukkan. Yang metanol bukan metanol tapi hepatan. Zaman Rasul kan nggak penting mana etanol, Ini kalau nggak, maksud saya pengertian etanol itu kan sekarang. Iya sekarang betul. Zaman Rasul atau Quran ini muncul adalah ya Homer gitu betul. Homer yang diminum sama orang-orang Arab paling tidak kayak gitu. Ya. Nah ini kemudian makanya ulama yang kebanyakan kemudian ini menjadikan dia sebagai haram. Kalau haram maka otomatis jangan gunakan kecuali keadaannya darurat. Allah itu ya. Konon katanya kosakata Arab untuk khomer itu banyak sekali ya. Saking mendarah dagingnya. Katanya sampai 30-an lebih. Coba dong. Bener nggak itu? Jadi untuk menghilangkannya itu kan bertahap gitu kan. Karena kemudian ada bahasa Arabnya, ada musyk, macam-macam begitu. Iya.
banyak macam-macam. Ada sifat-sifatnya macam-macam. Berarti sudah Jadi dari mulai anggur yang sekian itu ada bahasa Arabnya. Saking banyaknya itu dicari pada hafal. 30-an berarti. Saya minta maaf sebelumnya karena kayak mungkin sudah pernah dibahas di periode 2 atau 3 gitu ya. Yang pengertian haram sama pengertian najis. Gitu loh. Jadi di benak saya tetap masih membedakan. Jadi kalau najis itu sesuatu yang kesenggol dan sebagainya. Kalau haram itu sesuatu yang mungkin dimakan, mungkin diminum. Nah di benak saya yang namanya homer tuh masih kepikiran itu tuh bukan urusan najis gitu, tapi urusannya haram. Sehingga kalau haram itu ya haramnya diminum gitu. Kalau najis itu najis kesenggol misalkan nih, saya ketika mau diambil darah dikasih alkohol misalnya gitu. Walaupun itu barang yang orang nyebut najis, saya bilang enggak, itu barang yang haram menurut saya gitu. Barang yang tidak boleh saya minum. Kalau diolesin ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Mungkin saya ada yang hilang lah, saya nggak ngerti nih. Boleh dibahas sedikit gitu. Jadi haram dan najis kan? Iya. Haram dan najis. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ini saya mengatakan pendapat Imam Syafi'i dulu sebelum mengatakan yang lain. Sesuatu yang najis itu jatuhnya adalah haram untuk dimakan. Ngerti ya? Sesuatu yang najis itu haram untuk dimakan. Darah, bangkai, nanah dan sebagainya. Ya. Sesuatu yang haram itu ada 2. Ada yang bisa najis, ada yang bisa tidak. Sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran itu kemudian yang haram itu kemudian jelas pengharamannya, maka kemudian menjadi najis. Kalau yang tidak, maka tidak menjadi najis. Racun itu haram, tapi tidak menjadi najis. Karena tidak letterlock dikatakan oleh Al-Quran. Gitu kan. Bangkai itu haram, tapi dia adalah najis. Darah itu haram dimakan, maka dia adalah najis. Kalau kesenggol gitu. Iya, makanya kesenggol menjadi najis. Senggol bangkai najis. Iya. Tadi sentuh bangkai najis kan gitu. Makanya kemudian sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran menjadi haram, maka najis. Kecuali kalau sesuatu yang tidak disebutkan, hanya penyebabnya saja. Narkoba itu haram, tapi tidak disebutkan oleh Al-Quran. Hanya perkataannya ma'askal sesuatu yang membuat mabuk, maka haram. Tapi dia tidak termasuk najis karena tidak disebutkan oleh. Anjing itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Anda maksudnya tidak dalam Al-Quran maksudnya. Ya, maksudnya Al-Quran dan hadis gitu. Makanya nanti Imam Malik kan membolehkan. Ya. Ini secara dalil, makan secara dalil. Ini secara dalil. Secara dalil Imam Syafi'i. Paham ya, sini ya. Syafi'i dulu. Ya, ini. Kemudian imam yang lain. Imam yang lain mengatakan bahwa yang sesuatu yang diharamkan kepada Allah, kalau dikatakan itu najis, maka dia najis. Sesuatu yang haramkan oleh Allah dan kemudian dikatakan najis, suruh dihindari, maka menjadi najis. Misalkan bangkai kan disebutkan, dam, darah, nanah dan sebagainya, itu menjadi najis. Sesuatu yang tidak disebutkan najis, maka tidak menjadi najis. Kayak anjing itu, dia Imam Malik tidak mengatakan najis karena di sini secara umum anjing itu kan Imam Maliki dia hukumnya najis dan membersihkannya ini ya
membersihkannya itu dalam rangka ta'abudi saja.